Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke makalah berikutnya. Al-Maqalatul Rabi'ah al-Ashrun, makalah yang ke-24. Ba'dil hukama annahu al-qalb. Dari sebagian ahli hikmah mengatakan az-zuhdu khamsu khisalin. Zuhud itu ada 5 perkara. Kita sering dengar istilah zuhud. Zuhud itu kalau pengertian umum, kebanyakan orang mengatakan orang zuhud itu wong yang tidak perlu dunia. Kalau definisinya secara umum kalau dikatakan, kalau wong yang di dunia ini tidak terlalu mementingkan dunia, itu namanya zuhud. Nanti kita lihat kategorinya. Apa orang zuhud itu secara zahiriyahnya kelihatan, atau tanpa secara zahir dia kelihatan tapi secara batin orang itu zuhud. Dan ini kan nanti kita jingok tergantung dari masing-masing personalnya, pribadinya, nafsnya. Karena tidak bisa kita mengukur kezuhudan itu dari apa yang tampak tampil di depan pandangan zahir mata kita. Ada wong yang kadang-kadang dia punya sifat zuhud. Dia punya mobil, dia punya kendaraan, dia punya rumah, bagus, tapi dia punya sifat zuhud. Apakah yang demikian dikatakan itu orang itu tidak zuhud? Tidak juga, belum tentu. Pakaiannya necis, apa yang dikatakan itu tidak zuhud? Kata ulama belum tentu. Atau sebaliknya, dalam pandangan zahir mata kita ada wong tu yang kelihatannya biasa-biasa baik, pakaiannya compang-camping, bahkan makannya ala kadarnya saja. Apa orang itu dikatakan zuhud? Belum tentu juga. Nah, ini akan kita lihat. Dari kategori ini perlu kita pahami dulu apa itu sebenarnya zuhud itu. Baik, dari konteks atau isi dari makalah ini, pertama zuhud itu, perkara zuhud itu pertama as-siqatu billah. Siqah. Siqah itu artinya keyakinan penuh. Karena maksud makalah ini adalah az-zuhdu khamsu khisal, maksudnya mahmudah. Jadi orang punya sifat zuhud itu dengan kebaikannya, dengan terpujinya sifat zuhud itu tadi, apa dia bagian-bagian zuhud itu di luar pengertiannya, sebagian-bagian. Pertama as-siqah. Siqah itu yakin yang sebenar-benarnya. Karena bukan yakin yang ala kadarnya. Maka orang-orang yang zuhud itu keyakinannya sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh ulama bahwa yang dikatakan az-zuhdu fa innahu la yaqul 'abdu 'ala zuhdi illa bis-siqqati billah. Idaklah sungguhnya zuhud itu, maka sesungguhnya idaklah berdiri seorang hamba itu dalam keadaan zuhud atas dirinya kezuhudan, atau tidaklah disebut itu zuhud kecuali bis-siqqati billah, punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa siqah ini yang pertama dinampakkan dalam makalah ini? Setelah kita pelajari, ternyata efek orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala itu menghilangkan keyakinan dia kepada manusia yang berlebih-lebihan. Karena keyakinan kepada manusia atau keyakinan kepada sesuatu membuat kita ingin bergantung kepada apa yang kita yakini itu. Tatkala seseorang hamba yang punya keyakinan kepada manusia tentang hajat kehidupan dirinya atau kebutuhan dirinya kepada seseorang, dengan keyakinan penuh, maka dia akan mengharap sepenuhnya kepada orang yang diyakini bisa menyelesaikan atau memenuhi hajat atau keinginan dirinya.
Tapi ternyata keyakinan ini semu. Karena sifat keyakinan kepada makhluk itu hanya sementara dan terbatas pada hal-hal tertentu. Kedua, kemampuan seseorang yang kita yakini bisa memenuhi hajat atau menyelesaikan persoalan hidup kita terbatas pada bagian tertentu juga. Tidak seluruhnya bisa memenuhi apa yang keinginan kita. Maka bahayanya terlalu yakin dengan makhluk, terlalu yakin dengan manusia, efeknya akan kecewa. Al juga paham juga. Al jugaun juga yakinian, oh yakinian ini bisa bakal membahagiakan diriku. Iya, di mana keyakinan bisa membahagiakan? Bahagia itu relatif loh. Ya, bahagia itu sederhana. Meski dengan makan lauk seadanya, uang gak ada, hidup apa adanya, tapi tetap bahagia. Kata siapa? Gombal. Tapi ada uang yang itu hidupnya. Nah, ini kaki kita di luar konteks ta'rif zuhud itu. Jadi yang pertama as-siqah. Kalau pengen menanamkan zuhud dalam diri kita, yakinlah kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada Allah dengan keyakinan yang penuh as-siqah tadi, maka akan tumbuhlah dalam diri dan jiwa kita bahwa Allah itu maha segalanya. Tambah yakin. Kalau dia maha segalanya, pasti apa yang kita inginkan dalam bentuk segalanya bisa. Iya kan? As-siqah, kita yakin, kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama hambanya. Dengan meminta dan berdoa kepadanya, segala doa dan pinta akan terkabul dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentramlah hati kita, tenanglah jiwa kita. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Karena yang menyelesaikan masalah, memberikan masalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Siqah kita lagi. Ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hambanya, selagi seluruh manusia ingin melakukan satu perbuatan buruk kepada kita, Allah pasti menjaga kita. Tidak akan bisa mereka memberikan kemudaratan dan keburukan kepada seseorang kecuali, sampai kata Nabi, qad katabahallahu alaik. Sampai Sayyidina Abbas itu kata Nabi, sudah ditetapkan Allah terjadi sesuatu bagi diri engkau. Tak ada satupun bisa memberikan manfaat dan kemudaratan illa kecuali di dalamnya ada ketetapan dan kehendak dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin. Itu sifat orang zuhud. As-siqah. Siqah. Yang kedua, wattabarri 'anil khalqi. Berbuat baik kepada makhluk. Ya. Orang yang zuhud itu dia senantiasa menjaga akhlaknya kepada semua makhluk Allah. Tidak saja kepada manusia, bahkan seluruh makhluk. Ada kepekaan dalam dirinya. Ada kesedihan saat makhluk Allah itu dalam keadaan sedih. Ya. Ikut merasakan kesusahan yang dirasakan oleh makhluk Allah. Jangankan manusia, binatang sekalipun. Kalau bahasa kita tidak tegaan, ya, tidak kejam. Karena dia merasa setiap makhluk Allah itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada sesuatu yang sia-sia. Ya. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan di dunia ini sia-sia. Ya. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala punya fungsinya. Apalagi nak buat zalim. Waduh. Orang-orang zuhud itu tidak akan zalim. Ketika dia diberikan kepercayaan sebagai seseorang pemimpin, dia punya sifat zuhud, dia takut untuk zalim. Dia takut menyakiti hati rakyatnya. Dia takut menyakiti, menyengsarakan rakyatnya. Itu punya sifat zuhud. Pengen kita punya pemimpin mah itu. Bukan untuk kesenangan dia dirinya, untuk mendapatkan nama pandangan dari wong luar atau masyarakat selain yang seluruhnya.
seolah-olah dia maju dan mempunyai progres kepemimpinannya bagus. Dia hambur-hamburkan duit tanpa dia mikirkan. Bahkan dia tarik segala sesuatu itu untuk kepentingan dirinya, bahkan menyengsarakan rakyatnya. Dia tidak pernah berpikir itu. Ingatlah ketika para sahabat Nabi, termasuk Khulafaur Rasyidin, sahabat yang 4 itu zuhudnya luar biasa. Ya. Saat mereka dipercaya sebagai seorang pemimpin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu ketika ditunjuk jadi pemimpin, dibaiat oleh sahabat sepeninggal Rasulullah, nangis. Sayyidina Abu Bakar nangis jadi pemimpin. Bukan sedekahan, bukan syukuran, bukan organ tunggalan. Zaman sekarang, zaman dulu ganti organ. Ya. Nangis. Pidato pertama sambil nangis dia. Ini pidato pertama bahagia, langsung buat program. Undang investor. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, setiap malam dia keliling. Keliling nyingok masyarakatnya, rakyatnya, ingat cerita, ada yang ibu-ibu goreng batu itu, ngerebus batu karena kelaparan. Didengarkan oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sedih, dia nangis, dipanggulnya. Dia gotong dewe karung gandum itu, dibawakan juga gandum itu. Dia tidak telepon anak buahnya, telepon pula. Dia tidak panggil anak buahnya, belum ada WA zaman itu. Nah, sekarang lemak panggil WA. Ya tuh, ayo cepatlah ke rumah, ada lokak. Nah, sana. Tolong luruskan ini dekati. Begitu sifat zuhud mereka ketika mereka ditunjuk atau dipercayai untuk memegang tampuk jabatan. Karena mereka punya sifat berbelas kasih, berbelas asih, kepekaan sosialnya luar biasa. Dan dia punya sifat untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ada orang ngaku dirinya zuhud tapi semena-mena waka-wakai, itu bukan zuhud, gu'ud itu namanya. Ada juga orang yang ngaku zuhud tapi dibalik itu dia ngeruk dari wong-wong yang ngikuti dia. Ngeruk apa istilahnya? Ngeruk kekayaan dari yang ngikut yang percaya dengan dia. Kesempatan dalam kesempitan karena dia punya nama. Apa ya istilahnya itu? Apa istilahnya? Kesempatan dalam kesempitan ngembe. Kalau mau percaya dengan dia. Singonyo bagi wong tunjuk nang bagi kesempatan lah pokoknya. Ngeloroti. Nah, bahasa kita. Tidak dikatakan lagi dia ngomong di luar depan wong atau zuhud, tapi di belakang dia meloroti. Ya, ternyata dia punya kemewahan dari hasil yang menzalimi orang lain. Ya, kelihatan dia biasa-biasa. Nah itu zuhud. Jadi ini termasuk bagian daripada zuhud. Jadi bukan konteks ta'rif zuhud. Ya. Tapi lagi kita akan bahas tentang ta'rif zuhud itu sendiri pada bagian yang berikutnya. Jadi orang-orang yang berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu termasuk kata Abu Sulaiman Ad-Darani, zuhud itu tarku ma yashghulu anillahi ta'ala. Orang zuhud itu dalam hubungan berbuat baik ini meninggalkan sesuatu yang nanti akan ada masalah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tinggalkannya. Takut dia pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dia tidak galak buat masalah kayak di akhirat gara-gara amal perbuatannya di dunia. Termasuk tidak ada kepekaan dirinya kepada makhluk Allah Subhanahu, apalagi terhadap kemanusiaan. Ingat kita kemarin banyak wong-wong yang sifat kejam luar biasa melebihi binatang. Ya, entah kebencian mereka kepada saudara kita rakyat di Palestina itu, entah hati mereka tak terbuka, atau mereka punya kepentingan dan sebagainya. Seenaknya baik dia. Ya, memanfaatkan kesusahan mereka itu dengan kalimat-kalimat statement seolah-olah mereka itu seperti ini, merendahkan kemanusiaan. Bahkan ada beberapa negara yang seharusnya mereka membantu Palestina,
Justru mereka menghindar dengan alasan bahwa Palestina itu harus dibuat fatwa mereka meninggalkan negeri mereka karena keadaannya dalam keadaan darurat dan berbahaya. Kalau mereka tidak meninggalkan negeri mereka, mereka berdosa. Karena efeknya apa? Karena korbannya anak-anak dan wanita-wanita serta orang tua. Ini fatwa yang luar biasa, terlalu sombong. Manalah kita nak nahankan negeri kita. Itu memang tujuannya Yahudi itu, Israel itu. Tujuan dia ni untuk kalau kita berlari dia masuk sana, alam buyan kita. Dan itulah kehebatan orang-orang Palestina. Mereka punya sifat bahwa mereka dijaga oleh Allah, meski penderitaan yang luar biasa dirasakan di tanah negeri mereka tercinta. Nah, jadi kalau tidak ada kepekaan lagi dengan manusia, berhentilah ngaku-ngaku zuhud. Berhentilah ngaku-ngaku kami ini wong-wong yang sederhana, yang memikirkan manusia lain. Oh, tidak. Kadang orang-orang zuhud itu bagian dia dewek tak dimbeknya, keperinya. Bagiannya dinjuknya wong. Ada yang lebih mementingkan kepada itu. Itu zuhud. Efeknya kaget jauh dari sifat serakah. Kalau hidup masih serakah, tak usah ngaku-ngaku zuhud. Tomak. Ya. Jalo kerap. Nak lanjak dia galuh. Ya. Berejo lawung yang penting aku senang. Ya. Yang penting aku senang. Oh, gawat itu. Tapi juga dia mati juga. Ya, sifat zuhud. Jadi penting. Oh, Ustaz, apa ketingkatan zuhud ini apa yang nak sama dengan? Oh, tidak juga. Lagi ada rentetan ke bawahnya. Ada ta'rif zuhud itu. Yang kita bisa punya sifat zuhud meski penampilan kita kece. Stylish. Banyak orang yang punya sifat style yang penampilannya, stylenya stylish, tapi hatinya zuhud, penuh dengan kezuhudan. Banyak banyak. Jadi kadang-kadang mata ini tidak bisa dipercaya dengan apa yang tampak di depan mata kita. Ya, karena itu nanti bahasa kolbun, bahasa hati. Ya. Maka kata ulama, ya, ketika engkau berada di hadapan ulama, jagalah perkataanmu. Jadi jangan bahasa ngomong depan ulama. Ketika engkau berhadapan dengan orang-orang soleh, jagalah hatimu. Karena orang ahli soleh itu, orang soleh itu ahli hati. Ya. Dia bisa maco, ada rasa, peka, terasa, ini tidak beres. Kalau bahasa itu. Ya. Itu dijaga. Jaga akhlak, jaga perkataan. Karena hat to hat, ya, antara hati dengan hati, itu bisa membaca. Bahkan hati-hati dengan firasat orang-orang mukmin, orang-orang saleh. Hati-hati dengan firasat orang-orang soleh. Karena dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari kelebihan bagi dirinya berupa maunah bagi dia. Hati-hati. Jadi tidak bisa kita menilai, rai wong ini sudah-sudahlah. Timbean, belum tahu. Justru karena dia berduit, dia gerot kayu, dia punya sifat zuhud luar biasa. Lagi di bawah ada bahasa lagi. Dia gunakan seluruhnya untuk kepentingan kebaikan, mengeruk pahala dari Allah, mendulang pahala dari Allah. Bahkan dia meninggalkan maksiat meski maksiat di depan mata. Wallahu a'lam. Insyaallah sambung lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala karim azim ala rasulillah. Allahumma anina bil ilmi wa zil wa jamil bil afiyati wal rahimin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء واموات يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلق امرك فعصاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم ورحمة الله رب العالمين.